Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, lama saya tidak jumpa dengan Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin membawakan sebuah firman Tuhan yang bertema jangan tidur rohani. Bilang kiri kanan, jangan tidur rohani, apalagi tidur di gereja. Bilang, udah tidur rohani, tidur dalam gereja lagi. Apalagi AC-nya sepoi-sepoi, dingin. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada tahun 2013 di desa Kalachi, Kazakhstan terjadi fenomena aneh di mana sebagian penduduknya itu tertidur secara tiba-tiba selama beberapa jam bahkan berhari-hari. Orang tiba-tiba tertidur tanpa tanda-tanda kelelahan. Anehnya mereka tidur di mana aja. Kapanpun bahkan sedang beraktivitas pun bisa sehari-hari langsung tiba-tiba tidur. Ya. Lalu setelah bangun beberapa dari mereka melaporkan mengalami kebingungan, kehilangan ingatan sementara bahkan halusinasi. Desa ini menjadi kacau. Bahkan orang takut untuk keluar rumah atau melakukan aktivitas normal karena mereka bisa tertidur kapan saja. Ngeri gak? Desa itu. Keluar dari sini langsung bisa tidur. Ya. Beberapa orang mengalami gejala berulang kali yang mempengaruhi kesehatan mereka dalam jangka panjang. Dan penyakit ini berdampak besar bagi kehidupan sehari-hari penduduk desa Kalachi. Dan fenomena ini menarik perhatian para ilmuwan dan otoritas kesehatan. Ada yang berpendapat jika fenomena unik disebabkan oleh paparan gas beracun dari tambang uranium terbengkalai, namun penyebab sebenarnya masih menjadi misteri sampai sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau kaitkan dengan keadaan kehidupan rohani kita saat-saat ini pun banyak orang tertidur rohaninya. Dan tidak sadar, bilang kiri kanan, sadar oi. Bahwa sudah banyak terkena racun iblis dan ini sedang terjadi, bahkan mau dikatakan terbilang orang-orang yang terlihat rohani dalam gereja pun kena. Di dalam gereja banyak sesama anggota terjadi perang dingin, apalagi di organisasinya. Tapi semua terlihat seperti baik-baik saja. Padahal perang dingin, tapi kalau ketemu semua kelihatannya baik-baik saja. Kalah malaikat baiknya. Bahkan saat ini orang Kristen bisa lebih sibuk dengan kegiatan yang bukan melayani Tuhan. Dan untuk hari raya kekristenan sendiri justru dianggap biasa. Dan akhirnya mempersembahkan buat Tuhan biasa-biasa saja. Seperti Natal, hari kematian Tuhan Yesus, Paskah sudah jadi biasa-biasa bagi orang Kristen saat ini. Apalagi saat Jumat Agung yang harusnya kita berpikir, apa ya yang harus saya buat ya? Hatinya sudah mulai tidak ada gelora lagi buat Tuhan. Karena rohaninya tidur. Ya. Bahkan kalau ada kejadian kecelakaan kereta nih, depan kita kereta nih. Betul ya? Depan mata harus cepat, butuh pertolongan, bukannya gerak cepat. Tapi ambil HP, buat video, buat masukin IG, TikTok, viral. Cepet tolong tuh, tak dulu handphone gue mana. Bikin video nih. Ada juga kehidupan rumah tangga, terus ribut sampai saat ini. Tapi kalau ke gereja sama-sama. Atau juga yang lebih frontal lagi, datang ke gereja masing-masing, nanti pulang juga masing-masing. Tapi kalau depan orang semua kelihatannya rohani banget. Tidur rohaninya, tapi nggak sadar. Hidup jangan seperti pohon pisang saudara, punya jantung tapi nggak punya hati. Matius 24 ayat 12, mari kita baca sama-sama. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoalah untuk pasanganmu.
Bagaimanapun juga dia hanya manusia biasa yang terbatas dan punya pergumulan juga. Dia juga memerlukan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Untuk itu teruslah jadi pendoa untuknya. Disebut pendoa bukan hanya istri yang harus berdoa saja buat suaminya. Tapi suami yaitu imam dalam keluarga pun harus bisa berdoa buat istrinya. Buat anak-anaknya. Jangan banyak nuntut. Karena dia istri lalu suami mau sembarangan perintah. Pekerjaan yang paling lelah dan menyita tenaga dan pikiran bukan pekerjaan di kantor loh. Atau pekerjaan di lapangan. Tapi pekerjaan ibu rumah tangga. Betul ya Om Anon ya? Segala hal dalam rumah tangga dia bisa kerjakan walau saat itu mungkin sedang hamil juga. Dan saat ini banyak orang gak setia. Ada banyak orang lebih pikirkan gereja lain daripada gereja sendiri. Banyak anak-anak Tuhan bahkan hamba-hamba Tuhan ikut-ikutan tren velocity. Banyak hamba-hamba Tuhan juga sudah tahu kebenaran tapi belaga bodoh amat malah diputar balik. Di zaman ini banyak anak-anak makin melawan orang tua. Selalu mengingat kesalahan orang tua lalu jadi kurang ajar sama orang tua. Kayak papa gak tahu aja, kayak papa gak bisa aja, kayak mama gak bisa aja. Dulu papa begini, mama begini, ku tahu papa marah. Hidup kita akan berubah ketika kebiasaan kita berubah. Amin. Apa kebiasaan anak-anak Tuhan saat ini? Sampai begitu banyak terjadi dalam hidup ini. Semua seperti diputar tapi tidak sadar. Karena dikasih tidur rohaninya. Ke gereja tapi rohaninya tidur. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar. Jika kita memperhatikan keadaan dunia ini, saudara, sungguh saat-saat ini adalah saat di mana kedatangan Tuhan itu sudah semakin mendekat. Sudah di ambang pintu, tinggal diketuk. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita siap sedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan? Yang kedua, karena apa? Kelesuhan, kesuaman, dan tertidur secara rohani melanda kehidupan orang percaya. Enggak heran, pulang dari gereja, baru dengar khotbah sampai rumah ribut lagi. Ditanya sama suami, emang tadi khotbahnya apa? Enggak tahu, gue juga lupa. Ngapain lu ke gereja? Digituin sama suami. Tapi mau suaminya berubah, dianya enggak berubah. Kelesuhan, kesuaman, dan tertidur secara rohani melanda kehidupan orang percaya saat ini. Tapi tidak sadar. Gemerlap dunia ini dengan segala kenikmatannya itu lebih menyita perhatian. Dan kian memperdaya banyak orang untuk tidak lagi memikirkan perkara-perkara rohani. Sebagian besar orang Kristen mulai malas di dalam menjaga hubungan dan komitmennya kepada Tuhan. Mulai malas. Banyak yang melalaikan jam-jam doanya. Acuh tidak acuh terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Bodoh amat, biarin aja. Banyak pula yang puas hanya dengan duduk-duduk memenuhi bangku gereja setiap minggu. Mendengar firman dan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tapi tidak mempraktekkan apa yang mereka dengar dan pelajari. Saudara datang ke gereja di sini harus bisa mempraktekkan. Amin. Ya. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang hidupnya sama dengan orang-orang dunia. Kita tinggal di dunia tapi jangan jadi orang duniawi, saudara. Tidak sedikit orang Kristen yang hidupnya sama dengan orang dunia. Hanya label Kristen yang membedakan. Tetapi semua tindakan dan perbuatannya sangat menyedihkan hati Tuhan. Hidup tidak lagi disiplin. Dan membiarkan hati dan pikirannya dipenuhi oleh berbagai keinginan jahat. Ketakutan, kekhawatiran, iri, dengki, cemburu, kebencian, dan sebagainya. Belum lagi dalam hal perkara masih suka bohong. Suka melontarkan kata-kata yang tidak sopan. Membual penuh tipu muslihat. Baru keluar gereja langsung kata-kata yang gak sopan.
orang Kristen mengemban tugas mulia dari Tuhan, yaitu untuk apa? Menjadi berkat dan juga kesaksian bagi orang lain. Amin. Bukan untuk melakukan apa yang cemar. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, saudara. Melainkan apa yang kudus. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dan segera bertobat. Karena tidak banyak waktu lagi, Tuhan segera datang. Kalau kita tidak segera bertobat, mulai dari sekarang, kapan lagi? Coba bilang kiri kanan, kapan lagi? Iya, setiap minggu datang ke gereja, tapi bertobat enggak. Kelakuannya begitu-gitu terus dari tahun 2012 sampai 2025 sama. Berapa bulan lagi kita lewati lagi tahun 2025. Sama lagi. Kapan bertobatnya? Bilang lagi kiri kanan. Kapan? Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sudah tidak ada waktu lagi untuk tidur. Apalagi tidur di gereja. Ya kan? Angin sepoi-sepoi, musik enak. Sudah tidak ada lagi waktu untuk tidur. Tidak ada waktu lagi untuk tetap tinggal dalam comfort zone. Ya, zona yang nyaman. Harus sadar. Kita harus bangkit dan segera sadar. Jangan termakan oleh tipu daya iblis. Pada hari ini jika kamu dengar suaranya, jangan keraskanlah hatimu. Ibrani 4 ayat 7. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingin kita selalu siap sedia. Jangan tidur rohani. Hidup kita ini seperti uap. Ya, hari ini kita berdiri di sini, sorenya udah nggak ada. Bukan berarti senter sore juga nggak ada. Iya. Hidup itu seperti uap, saudara. Jadi harus sadar, jangan tidur rohani. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hampir setiap hari kita mendengar berita-berita yang menggemparkan, ya. Mulai dari berita tentang pembunuhan, kecelakaan, lalu lintas, bencana alam, ya, bom bunuh diri dan sebagainya, ya. Dan yang saat ini yang terjadi adalah Spanyol, Portugis, Bali, mati semua lampu, internet mati. Jangan saudara anggap itu biasa. Itu mulai tidak biasa-biasa. Sebab itu jangan tidur rohanimu. Amin. Buka hatimu lebar-lebar untuk Tuhan. Sehingga hikmat Tuhan itu turun atasmu, apa yang kau harus buat. Amin. Dari kejadian-kejadian tersebut banyak orang menjadi korban. Salah satu contoh saat ini negara Spanyol, Portugis, Bali kena dampaknya. Lampu mati, internet mati total. Saudara, kita di sini aja paket habis aja pusing kan? Iya kan? Paket habis aja pusing, betul ya? Mama saya kalau udah paket nggak ada, oh mana ya? Aduh, paket mama habis jadi nggak ada bunyi-bunyi telepon terus. Nggak ada bunyi-bunyi. Paket aja habis kita pusing. Apalagi semua internet dan semua total mati lampu. Bingung nggak? Berarti kalau mati lampu yang pakai PAM berarti nggak ada air. Firman Tuhan pasti genap. Tidak mungkin tidak. Sebab itu jangan tidur rohani saudara. Saudara datang ke gereja, saudara harus bertumbuh. Amin. Saudara harus grow up. Saudara harus dewasa di dalam Yesus. Kematian itu adalah suatu realita yang tidak dapat dihindari oleh semua orang. Cepat atau lambat kematian pasti akan menjemput. Semua manusia, siapapun dia. Pada suatu saat pasti akan mati. Itu ketetapan Tuhan yang tidak dapat kita hindari. Bisa saja kita membuat sejuta rencana tentang apa yang akan kita lakukan di waktu-waktu mendatang. Ya. Tetapi sewaktu kematian bisa saja menghentikan semua rencana itu. Kita bilang, besok saya ke sini, besok ke sini. Hari ini mungkin kita masih terlihat sehat dan segar bugar.
Tetapi yang akan terjadi besok siapa yang tahu? Sakit, bencana, kematian atau hal-hal yang tak terduga bisa saja menghampiri hidup saudara dan saya. Karena itu janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Amsal 27 ayat 1. Besok aku akan kesini. Tau-taunya gempa. Besok aku akan begini. Tau-taunya tsunami. Maka sadarkan rohanimu. Yang patut direnungkan, ada apa sesudah kematian itu. Alkitab memberikan jawaban secara pasti. Ibrani 9:27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Jadi ada penghakiman setelah kematian. Apa yang harus kita lakukan selama masih hidup sebelum kematian menjemput? Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Artinya dalam segala keadaan kita harus dalam posisi siap sedia. Sadar secara rohani dan menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Berarti dalam perkataan, dalam tindakan, dalam pikiran. Seperti halnya orang tidak minum anggur yang mengandung alkohol. Menguasai diri. Jangan sampai kita tertidur. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Saat-saat ini Tuhan sedang membuka mata kita lebar-lebar. Semua seperti tabir terobek. Bahwa banyak kejadian dalam kehidupan kita, saudara. Mulai dari Januari tanggal 1 terus. Kalau saudara lihat IG, lihat TikTok, itu kejadian-kejadian saudara. Ada rentetan kejadian demi kejadian di dunia itu. Atau dalam gereja, dalam kehidupan sehari-hari. Banyak. Sekarang ini baru menyadari saat berapa waktu lalu kita mempunyai banyak hal dalam pekerjaan. Dan diperlengkapi dan dipercayakan oleh Tuhan. Bahwa banyak hal secara finansial, materi. Dan saat itu masih banyak orang bisa menghormati kita, respect terhadap kita. Saat kita nggak ada, tidak usah dipanggil. Datang sendiri kalau kita lagi ada. Tapi kalau kita lagi nggak ada, kita ditinggal. Tidak respect. Ya. Tidak usah dipanggil, datang sendiri, nggak usah disuruh jadi penjilat. Itu akan dengan sendirinya jadi penjilat. Jangan tidur rohani. Kita pikir di sebelah kita paling baik nih orang paling baik. Padahal nih orang paling jahat sama kita. Jangan tidur rohani. Kalau engkau tidur rohani, engkau tidak bisa dapat hikmat dari Tuhan. Engkau tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tapi saat kita down, saat kita lemah, saat kita nggak berdaya, saat kita nggak punya finansial dan materi lagi, atau saat kita sudah tidak bisa membantu lagi secara finansial dan materi, saat kita lihat kita ditinggalkan, kita diabaikan, nasihat apapun yang kita berikan dianggap sepele. Bahkan apa yang akan terjadi kita beritahu semua dianggap terlalu mengada-ngada. Banyak orang saat-saat ini datang ke gereja, lihat dulu gerejanya kayak apa nih, lampunya kerlap-kerlip gak? Keren nih. Apalagi anak-anak muda. Jangan tidur rohaninya anak-anak muda. Amin. Tidak ada di dalam Alkitab gereja kerlap-kerlip. Gereja terang. Amin. Banyak orang saat-saat ini datang ke gereja, lihat dulu gerejanya kayak apa nih. Banyak orang gak? Kalau banyak orang pasti tuh luar biasa. Banyak saat-saat ini orang gak mau lagi kumpul buat berdoa menyembah Tuhan. Belajar Alkitab dengan banyak alasan sakit dan lain-lain, padahal sehat-sehat bukan yang sakit parah. Terkadang kita kalah dengan orang yang sakit parah yang datang dengan kursi roda. Justru yang sehat sudah buat bahwa dirinya udah paling sakit parah. Pusing dikit, flu dikit gak ke gereja. Saudara harus tahu bahwa iblis itu gak suka anak-anaknya diberkati. Iblis itu tidak suka anak-anak Tuhan diberkati. Yang bekerja pun
Begitu memang saat ini ada kantor yang bekerja sampai Sabtu itu masih wajar. Tapi jika memang libur atau dari kantor diliburkan, masih banyak juga alasan gak hadir. Nanti katakan sakit padahal cuma tidur di rumahnya. Hanya karena malas berdoa menyembah bersama. Yang paling malas adalah dengar nasihat. Kenapa banyak orang di gereja pasti begini? Karena apa? Gak suka dinasehatin. Baru datang, ngomong lagi nih, abis ini nih, dinasehatin lagi nih. Baru datang, diomongin lagi. Apalagi kalau udah dibilang, duduk sini. Ngomong lagi, males nih. Dengan nasihat, maka saudara akan hidup. Banyak orang tinggalkan tugas pelayanan saat ini karena berbagai alasan. Gak ada gaji, gak ada blessing. Banyak teguran dari gembala, banyak nasihat. Saudara harus tahu bahwa saat ini banyak orang tidak suka dinasihati dan ditegur. Mereka anggap itu mengganggu hidup mereka. Kalau kita udah siap untuk melayani Tuhan, kita harus siap dikepoin sama Tuhan. Sedikit-sedikit langsung Tuhan gini, tegur. Kenapa? Dia sangat mengasihi kita, saudara. Jangan buat ini, jangan buat itu. Kepo. Gembala kepo. Sini kepo. Hidup-hidup gue. Enggak, saudara. Segala sesuatu yang baik itu hanya berasal dari Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita harus meminta supaya Tuhan berbicara secara pribadi terus menerus kepada kita. Mengajari, mendidik kita sampai kita sungguh-sungguh mengenal akan hati dan kehendaknya. Semua hal yang Tuhan inginkan dari hidup kita harus bisa kita tangkap. Bahkan hal-hal yang terjadi sekarang ini, yang Tuhan sampaikan kepada kita hari-hari ini, apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini harus bisa kita tangkap dalam roh dan jiwa kita. Tangkap itu. Setiap firman Tuhan setiap hari Minggu tangkap itu. Jangan sampai ada satupun di antara kita yang kehilangan pengertian tentang waktu dan masa yang ada pada hari ini. Dengan tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada saudara. Jangan tidurkan rohanimu. Amin. Saya katakan kepada mama saya umur 75 tahun. Saya bilang sama mama saya, Ma, umur segini, ini sesuai di Alkitab nih. Ya. 70 sampai 80 begitu kan ya. Justru harus lebih giat sama Tuhan. Karena pas umur 70 eng. Jangan sampai waktu umur 40, 30 melayani Tuhan hebat-hebat. Pas masuk 70 mulai banyak yang kerasukan setan. Berpikir apa? Gue udah tua, lu harus ngerti. Enggak begitu. Lihat nabi-nabi dahulu. Umur berapa tapi masih keren. Sampai selesai hidupnya. Saat umur 70-an lebih itu harus semakin giat dan cinta Tuhan. Amin. Sebelum memulai belajar sesuatu untuk meminta roh hikmat, wahyu dan pengertian supaya apa yang dari Tuhan sampai dan jadi di dalam hidup saudara. Sebab dengan itu akan mengubah dan menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Selaras dengan ritme hidup, kerja bahkan dengan hati Tuhan. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman. Ya, harus punya keintiman dengan Tuhan. Maka engkau tidak akan tertidur rohanimu. Saya ingin mengajak saudara melihat satu bagian firman Tuhan. Ada sesuatu yang menurut saya sangat serius yang harus kita pahami dalam hari-hari ini. Dalam Lukas 12 ayat 54 sampai 57. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan ada hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Mengapa semua orang Kristen termasuk semua dari kita perlu mengerti jika waktu dan masa itu sedang berubah? Ini udah mulai berubah banyak nih. Saya menggambarkan kepada saudara, jika kita tinggal di dunia ya,
Dan beberapa negara mempunyai 4 musim loh. Di dunia ini ada negara yang mempunyai 4 musim. Begitupun juga dalam hidup kita. Musim-musim dalam hidup kita. Tapi tetaplah stabil di dalam Yesus. On the track-nya Tuhan Yesus. Poin penting yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah sebenarnya time and season. Waktu dan masa itu harus benar-benar kita mengerti. Kita harus sadar rohani kita. Apa yang akan Tuhan buat, semua itu pasti dan harus kita pahami. Dengan demikian hidup kita ini bukan sekedar kita bereaksi, tetapi kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan kita. Ya, jangan hanya cuma datang ke gereja pulang biasa-biasa. Jadikan engkau menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Yesus. Amin. Oleh karena itu saya percaya bahwa sebenarnya suara kenabian dari gereja dan suara kenabian dari Roh Kudusnya itu yang harus didengar oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Kita akan terus belajar dengan beberapa ayat firman Tuhan lagi. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hamba para nabi. Amos 3:7 mengatakan sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan akan menyatakan keputusannya apapun itu lewat hamba-hamba Tuhan. Ayat ini artinya berkata sebelum segala sesuatu dikerjakan Tuhan yang berdasarkan keputusannya, maka Tuhan akan berbicara terlebih dahulu kepada nabi-nabinya. Kepada hamba-hamba Tuhan ketika dia berbicara kepada nabi-nabinya ini untuk apa? Untuk mengingatkan akan kita. Mengingatkan akan umatnya. Menasihati kita. Menegur kita. Dan sepertinya Tuhan ingin berkata begini. Hei, ke depan aku memutuskan seperti ini untuk hidupmu. Kalian sebagai umatku berantisipasilah dengan tepat karena aku akan melakukan ini. Seperti inilah arti dari ayat ini. Antisipasi. Engkau sudah lihat banyak kejadian antisipasi. Kira-kira abis Bali redup lampu internet mati kita bisa gak Jakarta? Bisa. Lampu mati aja semua gelagapan. Token listrik mati aja gelagapan kan? Mati lampu. Apalagi ini seluruhnya. Rasanya seperti apa tuh? Sebelum Tuhan berbicara kepada nabi-nabinya, dia tidak akan mengerjakan terlebih dahulu. Inilah cintanya Tuhan kepada gerejanya dan kepada umatnya. Bahwa segala sesuatu yang belum terjadi Tuhan berkata, aku akan sampaikan dahulu kepada para nabiku. Dan nabi akan berbicara kepada umatnya untuk mengingatkan apa yang akan Tuhan kerjakan. Yaitu hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin tekankan sekali lagi. Bahwa sangat penting dan perlu bagi kita semua untuk mendengar suara Roh Kudus. Jangan tidurkan rohanimu Bapak Ibu. Amin. Jangan tidurkan rohanimu. Perlu bagi kita semua untuk mengerti waktu dan masa. Waktu dan masa seperti apa di mana kita hidup sekarang ini. Amin. Bilang kiri kanan, jangan tidur rohani. Jangan tidur rohani. Ya. Sebab itu persiapkan diri sebaik mungkin sebelum Tuhan memanggil kita pulang. Jangan tidur rohanimu. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau nyanyi satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau saudara cinta Tuhan, jangan tidurkan rohanimu. Amin. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
katakan, ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku takkan cinta Yesus selamanya. Angkat tangan kita katakan, ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Aba ya Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu. Ada begitu banyak anak-anak-Mu Tuhan tertidur rohaninya, bahkan tidak menyadari. Tuhan, ampuni segala dosa kami atas segala apa yang kami buat, kami katakan, bahkan kami pikir ya Tuhan. Beberapa waktu yang lalu mungkin kami tidur rohani kami. Kami memberikan tidur rohani kami. Sehingga kami tidak tahu Tuhan, waktu dan masa ini sudah mendekati waktu-Mu Tuhan. Ada begitu banyak kejadian dalam dunia ini Tuhan, masih juga kami tertidur. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, bangunkan setiap kami. Buat kami dewasa di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, bangunkan setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Bukan keakuan kami, bukan kesombongan kami, tapi Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mbak berdoa Bapak untuk gereja GB Gunung Sari Tuhan. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Gembala, anak-anak, cucu dan menantu. Tuhan memberkati Om Manon. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan dan kemampuan untuknya Tuhan. Urapan kuasa zaman Tuhan selalu ada untuk Om Manon, untuk Bapak dan Ibu Gembala GB Gunung Sari. Bahkan urapan dan zaman Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu yang ada di sini. Dalam nama Yesus, tidak ada satupun orang saat ini, hari ini, yang tidur rohaninya lagi. Semua bangun, semua grow up, semua dewasa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan GBI Gunung Sari ke dalam tangan Tuhan, ke dalam tangan Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Hamba berdoa untuk tim musik dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka Tuhan.
pemain keyboard, pemain bass, pemain gitar, pemain drum, singers, worship leaders. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pelayanan mereka Tuhan. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas mereka juga Tuhan. Dalam setiap pekerjaan apapun yang mereka lakukan semua dibuat berhasil. Dalam nama Yesus, hamba menyerahkan jemaat Gunung Sahari ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai gereja ini menjadi alat-Mu Tuhan. Dan gereja ini tidak tertidur. Gereja ini tetap dewasa dan bangun bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba sudah selesai. Namun biarlah Roh-Mu yang kudus terus menyertai dan mengingatkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Terpujilah nama Bapa kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang bangun rohaninya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.